banyak yang telah dipaparkan, disampaikan oleh para pimpinan partai politik, juga tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili Lewu kita ini. Izinkan saya tidak perlu berbicara banyak, hanya saya mau menyampaikan tekad kami berdua. Visi, misi, dan program sudah saya keliling selama 3 tahun ini dari satu Lewu ke Lewu, bahkan dibagikan dalam bentuk lembaran. Maka sekarang saya mengambil beberapa hal yang besar saja. Yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Laskar Ribu Ratu tadi sudah diungkapkan bahwa kami berdua sudah menyatakan suatu tekad kemauan Lukman Sakaria untuk Ribu Ratu. Ini sebuah pernyataan sakral bagi kami dua, untuk supaya kita semuanya akan melihat apa yang kami bicarakan dan apa tindakan kami ke depan sesuai atau tidak. Kami berdua sudah tuntas untuk urusan keluarga kami, urusan yang lain-lain. Maka kami dalam usia kami yang menjelang senja, kami ingin mendharma baktikan. Kami punya dua pemikiran, tekad, kemauan, pengalaman, dan apa saja yang kami miliki untuk Ribu Ratu Flores Timur. Mau Bapak yang saya kasih, saya perlu mengungkapkan tadi apa yang dikatakan Pak Ketua, bahwa setelah gagalnya Laskar Ribu Ratu, hanya tinggal beberapa minggu, saya harus berjuang untuk mendapatkan. Kalau orang lain mungkin berpikir sudah tidak maju lagi, selesailah sudah. Tetapi saya punya keinginan, tekad untuk gelekat Lewu. Sampai orang lain semua juga heran. Ini Pak Lukman ini sudah selesai dengan dia punya Laskar Ribu Ratu, kok malah melantik? Itu berarti ada sesuatu kekuatan. Dan saya memang merasakan dalam diri saya, Lukman, engkau tetap lantik mereka. Mereka akan menjadi kekuatan engkau di masa nanti kalau engkau mendapatkan partai. Dan ternyata seperti yang dikatakan oleh Pak Nani, memang betul. Saya mengikuti, melakukan refleksi terhadap diri saya dan Pak Saka, khususnya diri saya. Saya melihat macam ada kekuatan sesuatu dalam diri saya, sehingga orang lain mengolok-olok. Kok Pak Lukman melantik di Kecamatan Larantuka, di Ilebura dengan Ulang Gitang, di Lowolema Mandiri, orang tertawain saya. Juga begitu di Solor, di tempat ini saya melantik seluruh desa dan kecamatan yang memiliki Laskar Ribu Ratu. Begitu juga di Adonara. Dan dengan syukur puji Tuhan, berkat kasihnya 4 partai, luar biasa. Partai lain kan ada yang pasalnya dapat 1 partai, ada yang hanya 2, juga yang satunya juga 2. Tapi kita memiliki 4 partai yang kebetulan searah untuk bupati dan gubernurnya. Ini luar biasa. Sehingga sekali kita jalan, kita proklamirkan, kita deklarasikan atau tatap muka, selalu kita bawakan. Selain kami berdua, juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Sehingga nyambung seperti yang tadi diungkapkan. Sehingga apa yang akan kami buat, program-program apa saja dalam rangka kesejahteraan dan martabat kita harus dinaikkan. Jangan lalu Flores Timur keluar namanya selalu jelek. Maka akan ditopang baik oleh provinsi maupun oleh pusat. Tadi ada muda yang dari Partai Gelora tadi ada singgung mengenai olahraga. Dan memang kami punya tekad, kami berdua sudah bicara, tapi masih mau akan nanti mencari bagaimana mendapatkan dana itu. Puji Tuhan, gayung bersambut. Asal sebenarnya nanti kita menyisihkan uang selama beberapa tahun, multi years, itu dapat. Kemarin waktu makan siang di rumahnya Pak Nani, pertama dengan Pak Melki, ngomong-ngomong, lalu saya pas sudah mau berjalan, beliau malah Pak Melki, perlu ingat, stadion akan saya bantu. Kita tepuk tangan untuk Pak Melki. Jadi sudah ada jaminan. Saya bilang, aduh lega, puji Tuhan. Wajib menang. Kalau Pak Lukman dan Pak Saka tidak dipilih, ya stadionnya juga tidak jadi. Ini guru ya. Tapi memang Pak Saka bilang, jadi kita harus bersyukur, berterima kasih ada orang-orang yang bisa akan mendukung kita agar kami berdua punya tekad, keinginan untuk melakukan perubahan di Flores Timur ini dapat terjamin atau terjaga. Jadi tadi kita lihat Pak Melki luar biasa. Ya tentu saja Persib Pak Nani bilang kalau ini nyambung. Pak Melki sudah berbuat tadi mengenai rumah sakit dan sebagainya. Lalu bupatinya jalan lain, dia juga akan lain.
Kenyataan saya waktu masuk ke daerah ini apa namanya ini di Tanjung Bunga ini di Latan Liwo 2. Mereka ada yang ngomong itu. Padahal itu Pak Melki yang punya, yang berjuang untuk mendapatkan itu. Betul itu uang negara, tetapi kalau tidak ada sebagai mediatornya yang berjuang, tidak akan mungkin Bapak. Mungkin itu akan jatuh ke daerah lain. Tapi ada yang bilang ini bupati yang punya, yang melanjutkan. Saya bilang ini orang tidak tahu terima kasih. Pak Mekeng yang berjuang. Ya, ini yang saya selalu ngomong itu kerbau punya susu, sapi punya nama. Jadi saya harap kepada masyarakat Solor, dan saya yakin masyarakat Solor tangguh luar biasa. Saya selalu berguru dari satu lobo ke lobo di sini itu saya bilang apa? Solor ini luar biasa. Ya. Bukan lalu mengatakan ini tanah berbatu, tapi batu bertanah. Saya bilang berarti orangnya yang menggarap bisa berhasil makmur. Ini orang-orang yang memang mempunyai kekuatan tersendiri. Kita akan bantu ke depan mama bapak. Saya sudah lihat itu di OTAN dan semua segala macam. Kita akan memperhatikan apakah cocok Solor ini untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Saya sudah bicara dari hati ke hati. Macam ini OTAN. Saya ingin supaya ada generasi muda dan juga untuk meningkatkan sejahtera. Kalau tanah itu kering dan sebagainya, kita akan bisa mendatangkan sumur bor. Bahkan ada contoh yang saya ingin mau lakukan di OTAN. Saya sudah pernah bilang, jika saya sudah jadi kita akan membuat juga. Itu yang namanya irigasi tetes. Sehingga saya selalu bicara kemarin malam di di Lamawalang. Itu tomat saja yang kita cek di pasar, itu puluhan ton datangnya setiap bulan. Itu datangnya dari luar Maumere. Kenapa kita tidak didik, kita atur supaya pertanian kita menghasilkan, ya, sayur mayur dalam waktu yang dekat, ya, artinya tidak lama menghasilkan duit, tomat, ya, lalu sayur-sayur yang lain, ya, tinggal kita atur sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di sini bisa. Begitu juga BLK, masyarakat kita Solor juga jangan dikira tidak senang merantau juga kan? Saya tahu, tetapi yang pulang kembali adalah dalam bentuk jenazah. Saya bilang ini tidak boleh lagi. Sehingga saya sudah beritahu dari lewo ke lewo, kita ingin ke depan harus adanya BLK. Jadi keterampilan orang baik yang kerja sini maupun yang keluar harus punya suatu keterampilan. Setelah itu juga mereka harus memiliki dokumen yang jelas. Ini hal yang sepele, kecil tetapi tidak dilakukan. Kenapa kita harus mencari paspor dan sebagainya buat di Maumere? Kenapa kita tidak datangkan petugasnya yang ke sini? Ya toh? Kalau tidak dilakukan bisa kita transfer lagi petugasnya ke Solo. Mereka berbondong-bondong ratusan buatkan paspor. Kita sudah menghemat biaya untuk ke Maumere, makan minumnya, nginapnya dan sebagainya. Mereka yang datang. Coba kan kalau mereka datangnya 3-4 orang, kita ratusan yang harus memiliki KTP. Kan hemat. Kita menghemat luar biasa. Lalu kita melakukan pengawasan. Ya. Keluar itu di mana dia ditempatkan. Bukan lalu kita biarkan begitu saja. Nah, dengan keadaan yang kita berikan ini, kita bisa melakukan juga razia tertentu untuk mereka yang keluar. Sudah ada punya Anda paspor, supaya jangan sampai di sana dianggap ilegal dan lain sebagainya. Kita lihat itu. Maka saya yakin kembalinya mereka akan kembali sesuai kontrak. Dapat uang, dapat ini semua untuk membangun keluarga, lalu bisa hidup lebih enak. Tidak lagi kembali kita sambil menangis menerima jenazah. Ini penting. Saya melihat juga struktur tanah di sini dan sebagainya cocok ini juga untuk peternakan. Ternyata Pak Mahmud itu memberitahu kepada saya, dia bisa membiayai, ya, anak-anaknya dengan jual ke sapi. Maka saya ini cocoknya juga di sini harus ada intervensi dari pemerintah ke depan untuk peternakan. Sebab apa? Kita punya lahan, keadaannya demikian. Juga para nelayan kita yang ada di sini, kita siapkan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan itu. Tapi jangan bantuan kasih kepada orang yang di gunung yang tidak tahu berenang, lalu yang di pesisir-pesisir kita tidak beri. Ini ada juga kenyataan. Begitu juga pejabat-pejabat tidak boleh kita beri mereka atau memungkinkan mereka memiliki. Ini kok untuk ribu ratu. Kita lihat juga di sini kita tanahnya susah, kering. Saya pernah datang, mama yang dari Pamekayo ini tahu, dari Baleweling 1. Waktu pertemuan dengan saya, mereka bilang, Bapak, kami di sini susah air.
Tidak, waktu berapa tahun, setahun yang lalu. Kenapa saya bilang itu dinamonya rusak. Saya bilang kasihan mama-mama mereka juga, mereka nyiapkan air kan harus bantu orang tua. Mereka bilang bapak bisa bantu kami enggak. Saya bilang baik. Mereka hitung semua, sudah sekian juta kasih. Lalu minggu berikutnya waktu saya datang lagi, sudah jadi mama dan kepala desanya, jadi pak. Syukur saya. Air itu penting. Sehingga kita tahu Solor ini demikian, maka kita harus melakukan nanti juga ke depan. Mana sumber-sumber air yang bisa kita kelola di luar daripada yang lain. Sumur-sumur bor harus semakin banyak kita buat, ya. Maka itu akan membantu. Kalau di pinggir pantai kita buat sumur bor, ya pasti susah karena asin. Saya melihat itu di misi di San Domingo, sampai mereka bisa sumur bor di Fatima itu sampai ratusan meter. Ternyata bisa. Kenapa kalau misalnya tanah-tanah yang lebih dekat di sini, kenapa tidak akan ada mata air? Saya yakin ada. Tinggal kemauan. Kalau kita punya kemauan dan sebagainya, yakin kita bisa membuatnya. Maka saya lihat untuk ke depan itu Solor harus dihubungkan dengan air minum yang sangat penting. Begitu juga pertanian harus kita tingkatkan. Peternakan juga begitu, kita harus tingkatkan. Perkebunan mana yang masih bisa ini kita akan lihat. Saya harus banyak belajar dengan Pak Saka. Pak Saka ini hobinya pertanian ya. Dia pelihara babinya juga banyak nih. Dan yang lain. Mudah-mudahan nanti kami, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu yang mendapatkan perhatian dari kami, karena kita ingin kesejahteraan. Juga dengan macam-macam lain saya sudah ungkapkan. Yang penting mama bapak mempercayakan kepada kami, baik kami di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Saya tidak mau capek cerita lagi mengenai riwayat hidup saya, bapak ya sudah kenal di mana-mana. Tapi yang penting kalau mama bapak mereka, anak-anak, adik-adik muda dan semua generasi yang lainnya memberi dukungan kepada kami, mudah-mudahan kita berhasil. Doakan kami, jaga kami, kritik kami dan sebagainya. Saya sudah sampaikan dengan Ribu Ratu di sini. Inginnya saya kalau kami dua jadi, saya bilang Pak Saka, 1 bulan 1 kali bupati atau wakil bupati itu datang berkantor di setiap pulau. Setuju kan ya? Langsung mendengar, kita omong. Jadi bukan Ribu Ratu yang pergi ke rumah jabatan, belum lagi ke rumah jabatan sana ditutup dan sebagai suruh pamong Satpol PP untuk menjaga. Saya tidak mau Bapak. Jadi saya sudah Pak Saka, mari kita buka rumah jabatan karena itu adalah istananya rakyat Flores Timur. Maka wajib mama bapak datang kepada kami apa keperluan untuk masa depan. Tidak ada hal-hal yang meluk bapak. Semakin ke depan itu kita harus makin menyatu. Tidak bisa memisahkan diri. Beri masukan ini semua, ingatkan kami dan sebagainya. Jadi kita ada 2 cara ketemu dengan kami. Kalau memang rasa sendirian melalui partai politik, melalui Laskar Ribu Ratu, sudah ada di desa-desa dan sebagainya. Saya tetap memelihara mereka. Sama seperti Pak Jokowi, dia jadi presiden kan sukarelawan dia tetap pertahankan, malah menjadi tangan-tangan perpanjangan dia. Aspirasi, keinginan mama bapak untuk disampaikan kepada kami akan semakin lebih baik. Tapi mereka juga pasti saya akan bilang tidak boleh sombong, harus memberi contoh yang baik ya mama ya. Dan tolong bantu, jangan lihat timnya misalnya sekarang ini ada sekobelo atau tidak betul dan sebagainya. Sebenarnya senang dan Pak Lukman dan Pak Saka gara-gara tim-tim tadi tersebut lalu tidak mau memilih Pak Lukman dan Pak Saka. Ingat, setiap orang itu ada kelemahan dan kekurangan, juga ada kelebihan. Tetapi kalau mama bapak mau mendukung kami seperti tadi juga Pak Nani dan sebagainya, yakinlah kita akan beserta ya, dengan mama bapak dalam rangka perubahan untuk pembangunan Flores Timur. Saya kira demikian mama bapak dari saya, supaya nanti ada sedikit lagi untuk pasang. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman. Yang saya hormati dan saya kasih Pak Lukman Ribeiro, 4 pimpinan partai beserta jajaran masing-masing yang saya hormati dan saya banggakan. Orang tua Lutana Pamakayo Solor pada umumnya yang juga gue hormati dan gue segani. Inak amak kakak Ari Opung Pangi Wangka yang sempat hadir yang gue hormati, gue kasih. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Lukman juga pimpinan partai
goyangnya menambah sedikit, tapi sebelum sampai ke sana saya hanya mau sampaikan bahwa saya ini punya orang tua namanya Gabriel Sabon Paun. Itu orang Pamakayo dan Solor pada umumnya mengenal dengan nama Menteri Sabon. Menteri Sabon. Jadi orang yang usianya masih muda mereka pasti tidak kenal. Tapi seusia 50-an ke atas mereka tahu siapa itu Menteri Sabon. Sebelum menteri-menteri yang lain seperti Menteri Yamin Lewar, ya Menteri Sabon lebih dulu. Saya punya adik, saya ganggu dia sedikit. Kami 12 bersaudara. 12 bersaudara itu kurang lebih ada 3 saudara yang dilahirkan di kampung ini, yaitu di Pamakayo. Dan kami dijaga dan dibesarkan oleh seorang nenek yang kami sebut dengan nama Nenek Roma. Nenek Roma sangat menyayangi kami. Dan orang tua dulu kalau mama kandung tidak ada, nenek pun bisa menyusui. Dan kami juga ikut menyusui Nenek Roma. Luar biasa. Untuk itu kami merasa bahwa kami bagian dari Pamakayo, bagian dari Pulau Solor ini. Dan hari ini saya berdiri di sini sebagai orang Adonara, tapi bukan saja orang Adonara, tapi juga orang Solor. Bapak Mama sekalian, ketika tadi saya punya teman Pak Miki menyebut nama ayah saya, air mata saya mau jatuh saja. Karena saya membayangkan saya punya bapak dulu jalan kaki seluruh kampung ini. Jalan kaki. Naik sampai di Lowo Tanah Oleh, sampai di Pantai Selatan, sampai di Lamakera, beliau jalan kaki. Hanya untuk pergi berobat orang. Sekarang baru dokter banyak-banyak ini. Dulu tidak ada. Dan itu hanya cerita-cerita yang disampaikan. Dan sebagai bukti bahwa kehadiran Nenek Roma ikut kami sampai Dewa dan kami merasa sangat dekat dengan orang Solo. Baik Bapak Mama sekalian, sudah banyak hal yang disampaikan. Saya hanya mau sampaikan bahwa jangan ragu dengan saya, dengan Pak Lukman. Karena apa? Karena kami orang pemerintah, mantan birokrat, bekerja kurang lebih 34 tahun saya di pemerintah. Mungkin Pak Lukman juga sekitar itu. Dari bupati ke bupati kami dampingi. Masa kami tidak bisa jadi bupati dan wakil bupati? Percaya Bapak dan Mama bahwa kami bisa jadi bupati dan wakil bupati? Percaya bahwa kami tidak mengumpul harta lagi? Kalau kami mau kaya pada saat kami jadi kepala dinas pendidikan, di situ anggaran terbesar yang kami kelola. Tapi puji Tuhan kami menyelesaikan dengan baik dan tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum. Bapak-Bapak sekalian, saya sebelum pensiun saya memimpin 4 dinas. Pertama saya jadi kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Kedua sebagai kepala badan kepegawaian daerah. Ketiga kepala catatan sipil, dan yang paling lama itu adalah kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Dan rancangan kegiatan saya terakhir itu adalah pembangunan Stadion Gelora 99 yang sekarang menjadi stadion termegah di Nusa Tenggara Timur. Bapak-Bapak sekalian, tidak usah ragu, kami tidak akan omong program yang muluk-muluk. Idealisme kita tidak ada lagi. Kita melihat saja apa yang sedang terjadi di masyarakat ini yang kita mau perbaiki. Bagaimana sektor pertanian? Kenapa tidak maju-maju? Bagaimana sektor peternakan? Bagaimana sektor perikanan? Ini yang kita mau perbaiki. Tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui apa yang dimiliki oleh masyarakat, kita tidak bisa buat apa-apa. Jangan berpikir mau terbang di udara, tidak bisa. Perbaiki dulu, orang kenyang dulu baru berbuat sesuatu. Dengan sendirinya akan terjadi peningkatan PAD jika program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman dan Bapak Ketua Partai kita laksanakan. Kita tingkatkan PAD, kita perhatikan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Flores Timur ini. Saya kira ini saja tambahan saya, biar tidak bosan. Nanti lama-lama Bapak dan Mama bilang, wakil jole omong banyak. Guyon Saya kira ini saja, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mama Bapak, jadi sebelum saya mengakhiri ini saya perlu menyampaikan terima kasih kepada putra Solor yang namanya Pak Yamin Lewar. Betul, saya harus mengakui jujur. Setelah kami tidak lagi bisa memenangkan
Ribu Ratu untuk bisa mengikuti pilkada ini karena sudah kami kalah, dan itu juga bukan karena tapi karena syarat-syaratnya berat. Maka berangkatlah saya ke Jakarta untuk mendekati partai-partai. Orang yang mendampingi saya 3 mingguan, tidur satu kamar dengan saya, makan bersama dengan saya, ke sana kemari dengan partai apa semuanya bersama saya, adalah seorang yang namanya Yamin Lewari. Tepuk tangan. Berarti sudah ada hubungan batin, sudah ada hubungan emosional antara masyarakat Solor dengan kami berdua ini. Tepuk tangan sekali lagi. Beliau terus terang sampai pikul ransel dengan saya, kesana kemari, bahkan selalu menjaga saya. Saya sampai beritahu satu-satunya anggota DPRD yang sudah tidur ya, sepanjang 3 minggu itu ya Pak Yamin Lewari ini. Jadi sudah tahu isi hati saya, sudah tahu tingkah pola saya, dan saya juga sudah tahu beliau ini. Mudah-mudahan ini juga yang namanya kita tidak boleh munafik. Hubungan batin, hubungan emosional antara seseorang dan orang lain itu juga akan membawa dalam suatu hubungan yang baik, dalam suatu hubungan kemasyarakatan. Semakin ke depan semakin lebih baik. Sehingga Pak Yamin, Bapak ucapkan terima kasih ya atas usaha kerjasama, dan itu berarti Anda mewakili masyarakat Solor. Semoga masyarakat Solor ke depan menjadi maju, baik memiliki wakil-wakil rakyatnya maupun hubungan dengan calon bupati dan wakil bupatinya sudah semakin erat. Jadi saya terus mengakui 4 partai ini yang mendukung saya, betul. Tetapi pertama yang mengeluarkan B1 KWK yang menyatakan bahwa dengan ini kami resmi mendukung Bapak untuk ke KPU adalah Partai Perindo. Tepuk tangan. Kalau Partai Golkar itu memang asal saya, ya. Mereka sudah siap ya untuk ini semua mengikuti aturan yang bukan aturan tetapi langkah-langkah yang saya lakukan sambil berjalan, karena mereka melalui tahapan-tahapan. Ada yang namanya survei dan sebagainya. Tapi akhirnya juga memberikan dukungan kepada saya. Yang terlambat adalah Demokrat, tetapi kita semua tidak perlu ada yang kata terlambat tidak, tetapi memiliki nilai yang sama. Semoga mereka semua bisa bergerak melalui jajarannya, mulai dari atas kabupaten sampai ke ranting kecamatan, bisa optimal. Kita bersama-sama memenangkan pilkada 2024 untuk kita di kabupaten, juga begitu untuk saudara kita yaitu Pak Melki dan Pak Joni menjadi seorang gubernur dan wakil gubernur. Saya kira demikian Bapak Mama, sudah waktunya kita untuk berpisah. Terima kasih, salam sejahtera dari kami semua. Semoga Mama Bapak bisa tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Yang terpenting tadi seperti Pak Nana bilang, bungkus. Jadi kalau ada di sana sini masih bilang, ini Pak Lukman dan Pak Saka itu sudah tua, beritahu. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat juga sudah tua. Mahathir Muhammad dulu waktu jadi Perdana Menteri pernah umur 91. Justru dengan umurnya macam dia sudah memiliki kematangan. Dia memiliki kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Apalagi kami berdua tadi dari birokrat. Jadi Mama Bapak, saya naik ke Baleweling tuh waktu peresmian itu, sebelum juga masih naik sana kemari ke Kelimutu. Jadi jangan lihat tuanya, tapi lihat otaknya. Mau majukan atau tidak. Jadi Mama Bapak, kalau orang ngomong mengenai tua dan saya, silakan. Apakah rakyat Amerika bodoh? Rakyat yang pintar sana memilih seorang presiden yang sudah usia tua. Kita semua harus melihat bahwa memang itulah usia malah mematangkan manusia. Walaupun kita sebagai manusia kadang-kadang juga ada punya kelemahan, kekurangan. Tetapi itu bukan untuk sebagai penghalang dalam kegiatan kita. Juga 3 tahun sama Bapak saya mau bilang ini, mumpung nih mesti ingatkan. Seperti saya takut agak molor waktunya ya. Tetapi Mam Bapak ingat, kita harus nanti menjadi pemilih yang cerdas. 3 tipe pemilih. Pemilih rasional atau cerdas, pemilih transaksional, dan pemilih tradisional. Ini penting Mama, pendidikan politik. Jadi kalau pemilih rasional ataupun cerdas, dia tidak melihat dari mana calon pemimpin itu berasal. Tetapi yang dia lihat adalah kemampuan daripada pemilihnya.
Dia melihat dari rekam jejaknya, sehingga saya minta mama bapak baca baik-baik rekam jejak calon pemimpin. Jangan sampai rekam jejaknya tidak jelas. Ada putusan-putusan atau apa namanya itu, ini jarak antara yang satu dia bekerja, satu dia tidak, ini lagi dan tetapi harus melihat beruntun dan apa yang dia sudah lakukan di tempat dia tinggal. Nah, kalau yang macam ini kan tidak jelas, mama, ya hati-hati. Maka itulah, jangan sampai menjadi pemilih transaksional. Ada doi abang sayang, tidak ada doi abang melayang. Ini gara-gara 50-100 ribu. Coba kita bayangkan 100 ribu yang kita terima, ya, 100 ribu kali 1.800 hari, karena 1 bulan 30 hari, hanya tinggal Februari. Kalau 100 ribu dibagi 1.800 hari, hanya sekian rupiah, 1-2 rupiah, bisa hitung nanti dengan kalkulator. Nah, sekarang 100 ribu yang kita pilih itu dibagi dengan 1.800 hari, berapa itu? Hanya sekian rupiah. Itukah harga diri kita atau dikit? Jangan. Hancur kita gara-gara duit. Belum lagi kalau duit itu dapat dari pinjaman. Betul, mau bapak dapat dari pinjaman. Ada kontraktor yang lewat. Saya sudah omong dari dulu, tadi malam Pak Ladi bilang, saya juga minta Pak Luput supaya jangan ada kontraktor di belakang. Saya tidak mau. 2017 juga begitu. Saya sendiri di mana-mana dengan tim saya. Tapi tidak ada satu orang mata sipit kah atau bukan mata sipit kah yang mulai dari belakang. Sebenarnya inilah yang akan merusak luar tanah kita. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Dia beri engkau doi, engkau ingat nanti jadi bupati, ingat proyek sana untuk saya, proyek sana untuk dia dan sebagainya. Ini selama ini yang bisa merusak kita, karena kita sudah gadaikan, ya, kita punya APBD kita untuk orang lain, sehingga kalau ada kerusakan tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk membongkar itu. Nah ini, sehingga ke depan tadi Pak Saka sudah bilang kami ingin berbuat yang terbaik, maka untuk itu kami tidak mau termakan. Orang bilang gitu ya. Sudah cukup saya, Pak Saka juga sudah cukup, anak-anaknya sudah jadi orang, saya juga, dan kebetulan juga puji Tuhan ada dapat rezeki di tanah orang. Kita memang hanya mau gelekat logo, ya. Jadi mama bapak, sehingga inilah kita harus menjadi pemilih cerdas, jangan pemilih transaksional, jangan pemilih tradisional, yaitu satu agama, satu suku, satu pulau. Biar dia bodoh pintar, saya pilih dia. Jadi saya yakin kita semua mempunyai pemikiran yang jelas, tegas. Jangan